Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Bayu. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nuhi Riyadi dengan NIM 253750200008 akan mempresentasikan tugas final exam terkait dengan bias data, keadilan sosial dan tata kelola AI dalam komunikasi krisis banjir di Indonesia. Untuk mata kuliah Etik and Strategi in AI Driven Crisis Communication. Pada presentasi ini saya akan membahas sebuah kasus mengenai penerapan AI dalam sistem peringatan dini banjir. Pada awalnya AI dirancang untuk meningkatkan kecepatan dan ketepatan penyampaian informasi kepada masyarakat. Namun pada kasus ini justru terjadi sebaliknya. Karena data yang digunakan lebih banyak berasal dari wilayah perkotaan. Sistem AI mampu memberikan peringatan yang cepat dan jelas kepada masyarakat kota, tetapi gagal memberikan peringatan yang sama kepada masyarakat pedesaan. Akibatnya, muncul dua dampak sekaligus, yaitu masyarakat kota mengalami kepanikan akibat informasi yang berlebihan, sedangkan masyarakat desa menerima informasi terlambat sehingga mengalami kerugian yang jauh lebih besar. Melalui kasus ini, saya akan menganalisa penyebabnya menggunakan perspektif AI bias, risk communication, distribusi justice, capability approach, serta memberikan usulan tata kelola AI yang lebih etis. Kasus ini memperlihatkan adanya dua kelompok masyarakat yang diberlakukan berbeda oleh AI. Sebetulnya bukan maksudnya ya AI ini karena semacam kecerdasan buatan. Kelompok pertama di sini adalah masyarakat perkotaan yang memperoleh notifikasi secara real time lengkap dengan instruksi yang jelas. Kemudian namun di sini membuat tingkat ancaman sebenarnya tidak sebesar yang diperkirakan. Namun masyarakat mengalami kepanikan yang tidak perlu. Sebaliknya di pedesaan menerima informasi yang terlambat dan membingungkan akibat keterbatasan data serta konektivitas. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan evakuasi dan meningkatnya korban. Dampaknya terberat. Kemudian dari ilustrasi ini terlihat bahwa AI tidak gagal karena teknologinya semata, tetapi di sini ada yang salah karena ada data dan tata kelola yang tidak adil. Kenapa tidak adil di sini? Karena AI bias. Jika kita melihat akar permasalahannya, maka penyebab utamanya berasal dari AI yang bias. Begitu. Pertama adalah data driven bias, yaitu data pelatihan yang AI dominasi oleh wilayah perkotaan di sini, sehingga pola banjir di pedesaan kurang dikenali. Kemudian secara algoritmik bias, di mana algoritma lebih mengutamakan efisiensi dibanding pemerataan layanan. Maksudnya adalah algoritmik bias ini bias muncul karena datanya saja, tetapi karena adanya algoritmatik yang dirancang, dilatih atau dioptimalkan sehingga menghasilkan keputusan yang menguntungkan kelompok tertentu dan merugikan kelompok lainnya. Artinya walaupun datanya sudah cukup baik, jika algoritma
dirancang dengan tujuan yang kurang tepat, hasilnya tetap bisa tidak adil begitu. Dalam ilmu AI, model biasanya dioptimalkan untuk mencapai target tertentu, akurasi prediksi tertinggi, waktu komputasi tercepat, penggunaan server yang lebih hemat, jumlah kesalahan rata-rata yang paling kecil. Ketiga, di sini secara struktur bias, yaitu AI memperkuat ketimpangan yang sudah ada. Memperkuat ketimpangan yang sudah ada seperti akses internet, sensor banjir, akses internet yang tidak merata, kemudian sensor banjir juga, dan secara infrastruktur digital yang belum memadai di pedesaan. Dengan demikian, AI sebenarnya tidak menciptakan ketidakadilan baru di sini ya, namun memperbesar ketidakadilan yang telah ada karena adanya AI data yang bias tersebut. Kemudian mengapa AI bisa gagal? Dalam hal ini ada tanda dipengaruhi adanya di sini data. Saya mendefinisikan adanya kegagalan berasal dari 4 faktor utama. Yang pertama adalah data yang tidak representatif, begitu. Kedua, desain algoritma yang tidak mempertimbangkan kelompok rentan di sini. Kemudian ketiga, infrastruktur digital yang belum merata. Keempat, tata kelola yang lemah karena tidak ada audit bias atau pengawasan dari manusia. Artinya kegagalan ini merupakan kegagalan sistem secara keseluruhan, bukan sekedar kesalahan algoritma. Kemudian pada saat selanjutnya menjelaskan rantai dampak krisis ini, ada 3 lapisan secara sosial, keadilan sosial, kemudian masyarakat desa memperoleh perlindungan yang lebih rendah dibandingkan masyarakat kota. Di sini ada rasa tidak adilan terkait dengan adanya tata kelola AI ini. Kemudian lapisan kedua psikologis, jadi masyarakat kota dapat mengalami panik secara berlebihan, kecemasan, sedangkan masyarakat di desa mengalami trauma dan kehilangan. Secara dampak yang terjadi AI untuk krisis ini yang terkait dengan adanya peringatan dini tersebut. Kemudian lapisan ketiga, tata kelola operasional. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun karena AI dianggap tidak mampu memberi perlindungan secara adil. Ini resiko komunikasi AI, tujuan komunikasi resiko AI. Eh, Seharusnya AI itu digunakan atau bertujuan untuk membangun kesiagapan, kemudian membangun kepercayaan, kemudian mengurangi korban jiwa. AI jika dikelola dengan baik, seharusnya bisa cepat, akurat, dan transparan. Tetapi apabila tata kelolanya tidak baik atau belum mumpuni, eh, bisa saja menyebabkan beberapa seperti terlambat, bias data, kemudian membingungkan, memicu kepanikan. Inilah yang mungkin resiko komunikasi AI dalam studi kasus ini. Kemudian bagaimana menganalisa keadilan? Rasa keadilan di sini dijelaskan bahwa menurut John Rawls 2001, keadilan berarti
distribusi manfaat tidak boleh sebuah keadilan distribusi manfaat tidak boleh dipengaruhi oleh kondisi sosial ataupun geografis seseorang. Penduduk desa tidak memilih tinggal di daerah dengan internet yang lemah ataupun sensor yang terbatas. Oleh karena itu mereka seharusnya memperoleh perlindungan yang sama dengan masyarakat di perkotaan. Kemudian selanjutnya menurut Amartya Sen dan Martha Nussbaum, sebuah keadilan itu bukan hanya mengenai distribusi sumber daya, tetapi mengenai kemampuan nyata dan capability seseorang. Dalam kasus ini, AI justru mengurangi capability masyarakat desa dan untuk bertahan hidup karena informasinya diterima terlambat. Di sini ada gambar untuk secara distribusi manfaat itu harus adil. Kalau tidak adil, AI mendeteksi kegagalan. Nah, di sini fokus utamanya jika dilihat dari sisi AI, pembagian manfaat dan beban secara adil. Resikonya ketimpangan meningkat, kelompok terlemah dirugikan. Bisa saja secara distribusinya seperti itu. Kemudian untuk yang secara kapabilitas, AI memperkuat kebebasan nyata dan kapabilitas setiap individu. Risiko utama itu kapabilitasnya melemah, komunikasi kehilangan, ketahanan otonom. Kemudian tipe krisis di sini saya melihat dengan perspektif krisis SCTV.com. Terdapat dua sisi sebetulnya. Krisis pertama adalah banjir itu sendiri adalah victim krisis karena penyebabnya utama merupakan bencana alam begitu. Namun setelah diketahui bahwa AI menggunakan data yang bias dan gagal memberikan perlindungan yang secara adil, muncullah krisis yang kedua, yaitu krisis komunikasi dan tata kelola AI. Pada tahap ini, krisis publik berubah menjadi preventable krisis di sini, karena masyarakat menilai kegagalan AI sebenarnya dapat dicegah melalui tata kelola yang lebih baik. Untuk strategi komunikasi risiko yang baik atau krisis yang baik, di sini di sebelum materi-materi yang kami pelajari bahwa komunikasi risiko harus berlangsung sebelum, saat, kemudian setelah krisis itu terjadi. Sebelum krisis, AI digunakan untuk memprediksi banjir, harusnya melakukan simulasi, kemudian mengirimkan pesan peringatan dini. Saat krisis, komunikasi dilakukan melalui berbagai media, seperti notifikasi aplikasi, radio komunitas, sirene, WhatsApp, dan kepada kepala desa misalkan, kemudian masyarakat untuk memperoleh informasi yang sama. Setelah krisis, strateginya AI digunakan untuk memberikan pembaharuan kondisi, mengevaluasi sistem, menangkal hoak, dan mendukung pemulihan secara psikologis kepada masyarakat. Pendekatan ini memastikan komunikasi tidak berhenti ketika banjir saja datang, tetapi berlangsung sepanjang siklus manajemen bencana. Ini untuk yang strateginya. Krisis. Pada slide selanjutnya ini saya mengusulkan strategi komunikasi berbasis prinsipnya right message, right audience, right time. Artinya AI tidak boleh mengirim pesan yang sama kepada semua orang. Masyarakat perkotaan dan buat menerima notifikasi melalui seperti WhatsApp, aplikasi, sedangkan masyarakat pedesaan harus memperoleh
informasi melalui SMS karena di apa, di desa dan di perkotaan misalnya jaringan internet secara internet itu, tidak sama begitu. Kemudian bisa di pedesaan bisa secara, mungkin radio, pengeras suara masjid bisa juga, eee, dari AI bisa menyalurkan di informasi tersebut. Kemudian pesan juga harus sederhana menggunakan bahasa daerah misalkan bila diperlukan, bersifat empatik dan dikirim berjam banjir sehingga masyarakat memiliki waktu untuk melakukan evakuasi. Ini contohnya, peringatan banjir level siaga, hujan lebat berkali dapat menyebabkan. Contohnya di perkotaan, kemudian di pedesaan secara bisa SMS yang tadi. Kemudian untuk memastikan menjawab terkait dengan memastikan populasi yang tidak ada yang tertinggal, ini yang sama tadi disampaikan bahwa AI mengirim pesan melalui berbagai saluran komunikasi bukan hanya internet. Pesan tersedia dalam bahasa Indonesia, bahasa daerah, format bisa menyesuaikan audio, kemudian konten disesuaikan dengan misalkan ada lansia, penyandang disabilitas, masyarakat dengan literasi rendah, itu AI perlu disetting untuk menyesuaikan dengan eh, apa yang sasaran yang akan eh, dikomunikasikan. Gitu. Kemudian wilayah dengan sinyal lemah misalnya tetap menerima informasi melalui SMS, komunitas radio, sirene, dan aparat desa. Semua pesan diverifikasi oleh petugas sebelum disebarluaskan. Kemudian ini ada beberapa usulan, solusi, kemudian ada terkait dengan apa yang secara transparansi apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan AI begitu. Secara transparansi memberikan label bahwa AI generated verified, jelas sumber informasinya. Kemudian yang tidak boleh pesan anonim, tidak menyebutkan jelas asalnya begitu. Untuk usulan solusinya, solusi tidak cukup memperbaiki komunikasi tetapi harus dimulai dari akar masalahnya yaitu data. Pertama, pemerintah perlu memperluas pengumpulan data di wilayah pedesaan melalui sensor banjir satelit, kemudian melalui citra satelit dan pelaporan masyarakat. Kemudian kedua, sebelum sistem diterapkan harus dilakukan audit fairness untuk memastikan tingkat akurasi AI setara antara wilayah kota dan desa. Ketiga, AI harus menggunakan berbagai saluran komunikasi sehingga tidak tergantung pada internet saja. Keempat, seluruh peringatan harus melalui proses human oversight, yaitu pengawasan. Terakhir, setiap bencana dievaluasi untuk memperoleh model AI sistem terus berjalan dari pengalaman. Kurang lebihnya itu materi presentasi dari saya. Bila ada yang kurang tepat, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.